Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-Mukarramah Doktorah Ustazah Oki Setena Dewi dan yang sama-sama kita muliakan para asatizah Maskanul Hufaz dan yang kami banggakan para santri dan santriwan, dan juga tentunya tidak mengurangi kehormatan kepada jemaah Katupat yang alhamdulillah selalu istiqomah mengikuti ya di tahun 2024 ini. Siapa nih yang istiqomah setiap Jumatnya mengikuti Katupat dari kapan dan sudah berapa tahun? Nah, ini kebetulan Jumat terakhir kita ya teman-teman di tahun 2024 ini. Nah, jadikan pergantian tahun ini sebagai alasan untuk kita ya, alasan untuk bangkit, alasan untuk berubah, alasan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jangan lupa evaluasi diri ya di akhir tahun ini. Apa sekiranya yang sudah menjadi kebiasaan ataupun keistiqomahan yang kita lakukan selama 1 tahun ini, dan list mimpi apa yang sudah tercapai ya, dan apa sekiranya yang memang belum tercapai dan harus ada evaluasi. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengikuti Katupat yang sudah dari lama ya, mungkin ada yang bertahun-tahun ya, tetap istiqomah selalu dengan ta'limnya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari guru kita tercinta selalu bisa kita amalkan dan bahkan bisa kita share juga kepada yang lain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil makan. Tsumma saniyan la tansa an nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajana minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Teman-teman jemaah Katupat yang Allah cintai insyaallah. Seperti biasa ya, di awal sebelum guru kita bergabung untuk menyempurnakan taklim pada pagi ini, izinkan kami sedikit menyampaikan pengantar ya. Apa yang kami sampaikan semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan apa yang saya sampaikan tentu teruntuk diri yang menyampaikan ya. Bukanlah nasihat ini merasa diri yang sudah lebih baik, tidak, tapi ketika memberikan nasihat kepada orang lain, hakikatnya menasihati diri sendiri ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti apa yang kami sampaikan. Baik teman-teman semuanya, adapun judul Katupat kita pada pagi ini, futur dalam beribadah ya, imannya kendor. Nah, siapa nih yang sekarang ngerasa lagi di posisi itu ya? Mungkin dari kita ya, mengalami hal tersebut karena tidak menutup kemungkinan ya, begitulah sifatnya fitrahnya iman ya, naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan, dan memang fitrahnya seperti itu ya. Dan tidaklah mungkin semua kita yang di sini, sebanyak apapun amal kita ya, seberapapun istiqomahnya kita, pasti kita juga pernah mengalami di fase yang ngerasa malas banget, berat banget untuk melakukan amal begitu ya. Pernah nggak teman-teman, terkadang kita saat iman itu naik ya, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah semua dilakukan ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan itu. Tapi saat imannya kendor ya, saat futur, saat lagi malas-malasnya, jangankan yang sunnah, yang wajib pun terkadang kita berat untuk melaksanakannya. Nah, semua kita pernah mengalami hal ini ya. Dan memang ini sifatnya insan ya, kita sebagai manusiawi. Namun apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang harus kita ingat ketika iman kita kendor, ketika lagi malas-malasan, hal yang harus kita ingat bahwa terjadinya malas dalam beramal itu bukanlah karena malasnya diri kita ya. Itu yang harus kita ingat. Kalau kita tiba-tiba malas banget dalam menjalankan amal ya, dalam mengerjakan hal yang wajib, kayak berat banget, yang dipertanyakan itu bukan kok diri saya malas banget ya, bukan malasnya yang dipertanyakan, tapi sebelum malas itu ada penyebab yang utama teman-teman, yaitu dosa yang kita lakukan ya.
Jadi ketika hati kita berat untuk beramal, yang tadinya mungkin banyak amal yang kita laksanakan, tapi kok tiba-tiba kendor, kok tiba-tiba futur, kok tiba-tiba nggak dilaksanakan lagi, itu cek kembali. Pasti ada dosa yang kita lakukan ya. Kalau dalam keseharian kita yang biasanya sudah istiqomah dengan tilawahnya, dengan tahajudnya, dengan sholat sunnah yang lainnya, bahkan ya jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjakan, tiba-tiba nih ada satu hari atau esoknya kita tiba-tiba ngerasa berat banget ngelakuin hal yang sudah kita lakuin menjadi rutinitas ya. Coba cek dalam keseharian kita, mungkin di hari itu ya ada orang yang kita zolimi, mungkin di hari itu ada orang yang kita bohongi, mungkin di hari itu ada orang tua yang kita bantah ya. Mungkin di hari itu ada hati guru kita yang tidak ridho dengan kita. Dicek kembali, saya hari ini ngapain ya? Kok berat banget ngerjain amal? Kok hati saya enggan banget untuk ibadah? Hari ini saya lagi ngelakuin apa ya? Nah, itu dicek kembali. Dan tidak ada sesuatu yang paling ampuh dalam pengobatannya hati yang malas, yang tidak mau untuk beramal ya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Perbanyak baca Quran dan zikir ya. Tidak ada hal yang paling ampuh melainkan baca Quran dan zikir ya, untuk menaikkan iman ya, terutama iman dan keyakinan teman-teman. Kadang ya teman-teman nih, contoh seperti teman-teman di luar sana, teman-teman pergi kerja, berangkat bekerja, kenapa hatinya ingin berangkat bekerja, mau untuk berangkat bekerja, dan mau tidak mau harus dipaksa berangkat bekerja? Karena kenapa? Karena kita yakin akhir bulan akan gajian. Bener nggak teman-teman ya? Teman-teman yang sudah bekerja nih di luar sana, kadang malas juga kerja itu, tapi mau nggak mau harus dipaksa ya, harus dipaksa karena kita yakin ya di akhir bulan akan dapat hadiah, bisyarah ataupun gaji gitu ya. Tapi kadang menghadap Allah Ta'ala saja ya, kita tidak ada keyakinan ya. Tidak ada keyakinan. Bahkan saat malas pun tidak ada rasa diri untuk ingin memaksa. Nah, ini yang harus kita cek teman-teman ya. Padahal bayangin, kalau dibandingkan gaji yang kita dapat ya di tempat kerja kita, coba teman-teman ambil napas ya, terus jangan ditahan selama 20 detik, belum tentu kita tahan. Nah, kalau seandainya Allah cabut ya dalam kita bernapas ini, Allah tidak kasih dalam kita bernapas, ya apa yang terjadi kepada diri kita? Nah, itu hal yang kecil memang yang kadang tidak kita sadari. Bahkan lebih dari gaji itu sendiri ya, Allah yang mendatangkan semua-semua kepada kita. Tapi kadang kita tidak punya keyakinan untuk itu, makanya malas dalam beramal, menurutkan hawa nafsu untuk tidak beribadah ya, karena tidak ada keyakinan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, untuk menumbuhkan keimanan dan keyakinan itu, hal yang paling ampuh perbanyak baca Quran dan zikir, karena itu yang akan melembutkan hati kita ya. Teman-teman baca Quran, niatkan Al-Quran itu menjadi obat untuk hati kita. Ya Allah, Al-Quran yang saya baca ini semoga melembutkan hati saya untuk mau beramal ya Allah. Zikir teman-teman kepada Allah ya. Ya Allah, dengan zikir saya ini jadikan hati saya semakin kuat dan berikan hidayah ketaatan ya Allah. Doa dan niat teman-teman jangan berhenti, karena sesuatu hal yang kita kerjakan itu ya kembali lagi tergantung kepada niat kita ya. Nah, terkadang ya itu bagi orang yang memang malas dan tidak mau memaksa dalam beramal. Namun ada lagi ketika kita tetap beramal tapi kita tidak merasakan kenikmatan dari amal tersebut ya. Bahwa ada yang namanya kenikmatan beramal teman-teman. Namun terkadang kita terhambat oleh 3 hal. Kenapa sih kita sudah baca Quran, kita sudah berusaha untuk bangun malam, sholat sunnah dikerjakan, semua sudah dikerjakan, tapi kok saya tidak merasakan ya kenikmatan itu? Kok kurang dapat ya rasanya? Kok ketika saya udah baca Quran, saya sudah tahajud, tapi kok hatinya masih resah, kok masih banyak gelisahnya, kok masih banyak kekhawatirannya. Nah, itu salah satu tanda bahwa kita tidak menikmati ya, kita tidak mendapatkan kelezatannya dalam beramal. Penyebabnya apa? Yang pertama tidak lain dan tidak bukan lemahnya iman ya. Yang tadi yang kami sampaikan, bahwa tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan kepada Allah, bahwa Allah lah segala-galanya ya. Dan yang kedua, tentu tidak lain dan tidak bukan kemaksiatan yang kita perbuat. Kenapa kita tidak merasakan
nikmatnya iman, kenapa kita tidak merasakan nikmatnya amal itu, tidak lain dan tidak bukan sebab kemaksiatan yang kita buat ya. Dan yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan sebab berharapnya kita kepada manusia. Jadi dicek lagi, kita tahajudnya sebab apa? Apa ingin dipandang oleh manusia sebagai hamba yang abid, ahli ibadah ya? Dicek lagi, kita baca Qur'annya karena sebab ingin dipandang orang rajin baca Quran. Kita ngafalin Qur'annya apakah sebab karena kita ingin dipandang dan digelari dengan hafiz dan hafizah? Dicek lagi ya. Dicek lagi niatnya, dicek lagi hatinya, apakah kita dalam beramal itu masih berharap kepada manusia. Nah, ini salah satu yang membuat kita tidak akan bisa menikmati dan tidak akan bisa mendapati kelezatannya amal itu ya. Berhati-hati teman-teman. Namun terkadang pun ya, ketika kita dalam beramal, kita sudah benar-benar beramal, kita sudah benar-benar istiqomah, hati-hati lagi. Ingat, syaitan itu kalau tidak berhasil menghalang-halangi kita dalam beramal, syaitan akan membuat diri kita yang paling baik ya, ngerasa diri yang paling baik. Nah, ada beberapa tingkatan. Ada orang yang betul-betul malas dan tidak mau beramal. Ada orang yang sudah beramal tapi tidak merasakan kelezatannya amal. Dan yang ketiga, ada orang yang memang betul-betul sudah beramal dengan benar, tata caranya benar ya, dan merasakan juga kenikmatannya. Namun setan tidak akan berhenti di situ, terus menyelip kepada hati kita, terus ya datang kepada diri kita. Ketika setan tidak berhasil menghalangi kita dalam beramal, setan akan membuat diri kita merasa diri yang paling baik. Nah, hati-hati. Jadi jangan sesekali kita mudah memandang orang si pendosa. Belajarlah untuk berprasangka baik setiap harinya kepada siapapun yang kita pandang, teman-teman. Bahkan kepada pelaku dosa pun di hadapan mata kita ya, kita tetap berprasangka baik. Berprasangka baik, mungkin hari ini dia berbuat dosa, setelah ini nanti Allah berikan hidayah kepada hatinya. Dan bisa jadi saya yang hari ini beramal, sore nanti Allah cabut hidayah itu dan saya lupa dengan Allah. Tetap berprasangka baik kepada siapapun. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Ketika kita memandang anak kecil, berprasangka baik bahwa dia masih umurnya masih kecil, masih tuaan kita, masih banyak kita yang berbuat dosanya di dunia ini ya. Kepada anak kecil dosanya masih sedikit, belum banyak beramal buruknya ya. Ketika kita memandang kepada orang tua, kita berprasangka baik bahwa orang tua yang sudah lama hidupnya, sudah lama beramalnya, sedangkan kita belum ada apa-apanya. Bahkan kepada si pendosa pun kita berprasangka baik, mungkin setelah dia berbuat dosa itu Allah berikan hidayah kepada hatinya. Jadi jangan mudah ya, jangan mudah untuk ngejudge seseorang itu, untuk memvonis seseorang itu pendosa. Hati-hati ya. Nah, itulah gunanya kita latihan, dan itu butuh habit, butuh kebiasaan, melatih hati untuk tidak berprasangka buruk kepada siapapun, melatih hati untuk terus berprasangka baik, positive thinking, melihat apapun yang terjadi. Karena sesuatu hal yang terjadi di muka bumi Allah ini tidak ada yang tahu, teman-teman ya. Karena dalam satu detik pun akan bisa berubah seketika itu. Nah, itu yang harus kita ingat ya, teman-teman jemaah ketupat yang Allah ridhoi. Kembali lagi kepada pembahasan tema kita hari ini ya, bahwa futurnya kita dalam beramal, rasa down, apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang tentu harus kita perhatikan, teman-teman ya. Kadang memang kita pernah ya, mungkin ada masanya kita ngerasa begitu berat menanggung letihnya perjuangan ya. Teman-teman pernah mungkin ya, terus sudah berusaha untuk hijrah tapi tetap aja banyak ujiannya ya, sampai kadang kita ngerasa doa dan permintaan kita yang belum diijabah, sesekali kadang kekecewaan itu datang ya. Pasti di antara kita pernah mengalami hal tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap istiqomah dalam amal ya? Yang pertama yang harus kita ingat, lihat lingkungan kita ya. Perhatikan lingkungan kita hari ini, karena itu sangat berpengaruh penting
Untuk teman-teman yang terutama di Maskanul Huffaz, bersyukurlah kalian sudah di tempat yang terbaik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kata Rasulullah, orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan teman-teman di Maskanul Huffaz khususnya, dan mungkin juga dari pesantren-pesantren yang lain, kalian sudah berada di tempat itu. Salah satu yang harus kalian ingat, syukur kepada Allah. Allah sudah hantarkan kita di tempat terbaik ini. Ya, kalau sesekali ada hati ingin keluar, tidak ingin menyelesaikan program, ingat kembali, kehidupan kalian di luar nanti belum tentu lebih baik dibandingkan yang hari ini. Jadi syukur lagi ya, karena banyak di luar sana orang yang bahkan ingin di posisi kalian yang hari ini. Ya, lingkungan itu sangat berpengaruh penting ya. Dan untuk teman-teman yang di luar Maskanul Huffaz, yang di luar sana, yang mungkin dengan kesibukan duniawinya, ya perhatikan lingkungannya. Siapa teman dekat kita hari ini ya? Sudahkah orang yang saling mengajak kepada kebaikan? Karena itu sangat berpengaruh penting ya. Jadi teman-teman, ketika iman kita itu kendor, ketika kita lagi futur dalam beramal ya, jebak diri kita, jebak dengan cara memasukkan diri kita kepada lingkungan yang baik, jadinya mau tidak mau kita harus melakukan hal itu ya. Seperti teman-teman ya yang sudah ngejebak dirinya masuk ke Maskanul Huffaz, itu kan kejebak ya, masuk ke Maskanul Huffaz gitu. Akhirnya, oh udah terlanjur masuk nih, mau nggak mau harus ikut aturan, mau nggak mau harus berjemaah, mau nggak mau harus ziyadah hafalan. Akhirnya mau nggak mau ya, tetap aja dilakuin. Nah, itu sesuatu hal yang baik. Begitu juga teman-teman di luar sana. Cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang mendukung hijrah kita ya. Ya sebenarnya hijrah itu bukan soal perbaikan masa lalu saja teman-teman. Saya berhijrah, teman-teman berhijrah, semua kita lagi berhijrah ya. Karena hijrah itu ya, bagaimana hari ke hari kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang namanya hijrah. Jadi perhatikan sekarang lingkungan kita. Jangan sampai ya di dunia kita berteman dekat, di akhirat kelak kita saling menyalahkan di hadapan Allah, na'udzubillah. Karena akan ada golongan orang yang ketika di dunia, istilah orang sekarang itu bestie banget gitu kan, kemana-mana bareng, menyebut aib orang pun bareng ya, berbuat dosa pun bareng. Di dunia itu akrab banget, tapi ternyata kelak di hadapan Allah saling menyalahkan. Ya Allah, kenapa saya dibuat berteman dengan si A? Ya Allah, dia tidak pernah tunjuk ajar kebaikan kepada saya semasa di dunia. Ya Allah, kata si B, ya Allah, kenapa saya dibuat bertetangga? Kenapa saya dibuat berteman dengan si A? Ya Allah, semasa di dunia hanya mengajak saya kepada kemaksiatan. Ya Allah, semasa di dunia tidak pernah mengajak saya kepada amal kebaikan. Ya Allah, saling menyalahkan di hadapan Allah. Padahal di dunia akrab banget gitu. Nah itu akan ada golongan yang seperti itu. Nauzubillah, jangan sampai kita ya, harapan kita di dunia kita bertemu, di dunia kita bersama, di dunia kita bareng-bareng, dan bagaimana kelak di hadapan Allah kita saling menyelamatkan satu sama lain teman-teman ya. Bisa jadi kelak di hadapan Allah, mungkin dari Mafas Tasikmalaya nanti yang akan menanyakan kami di hadapan Allah, ya Allah, mana Ustazah Litia, dulu kami pernah setiap katupat bersamanya ya Allah ya. Atau dari teman-teman yang di sini menanyakan satu sama lain bahwa di dunia dulu sama-sama dalam ketaatan, ya Allah, mana mereka ya Allah, datangkan ya Allah. Itu salah satu syafaat teman yang solih ya. Dan itu yang kita harapkan, berteman itu ya, bagaimana bareng di dunia dan bersama di surga firdausnya Allah. Semoga kita salah satunya, amin amin ya rabbal alamin. Nah itu yang harus kita ingat dan kita perhatikan dalam kehidupan kita ya teman-teman, pertemanan. Kemudian tentunya doa, jangan tinggal ya, yang terakhir doa. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan melainkan atas izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus minta sama Allah teman-teman, ya Allah, pulihkan kami dari kemaksiatan yang sudah sering kami lakukan ya Allah ya. Jangan lupa berdoa ya, terus berdoa. Pulihkan kami dari kemaksiatan yang sudah berulang kami lakukan ya Allah, dan kembalikan nikmat ketaatan kami yang dulu ya Rabb ya. Minta sama Allah dan terus berdoa kepada Allah ya, agar Allah bukakan pintu hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita, karena Allah yang maha membolak-balikkan hati kita. Bisa jadi pagi kita beriman kepada Allah,
siang kita taat kepada Allah, malam kita berbuat maksiat kepada Allah, nauzubillah. Jadi terus minta kepada Allah hati yang selalu istiqomah dalam amal ibadah. Adapun sesekali kendor, sesekali futur, nah itu manusiawi banget ya, karena kita bukan malaikat yang memang tidak akan pernah berbuat dosa. Yang namanya insan, manusiawi, nah itu sifatnya kita ya sebagai manusia yang pastinya akan berbuat salah dalam kehidupan ini. Namun hal yang harus kita ingat teman-teman, sejauh apapun kita pergi dari Allah, jangan lupa untuk kembali ya, dan cari jalan kembali itu. Yang sekarang kita ngerasa sudah jauh dari Allah, ingat Allah tidak memandang kita di masa lalu, Allah tidak melihat kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat adalah kesudahan kita nanti. Nah, untuk kita yang hari ini sudah diberikan tergeraknya hati untuk taklim, tergeraknya hati untuk belajar ilmu agama, tergeraknya hati untuk beribadah ya, tetap bersemangat dan istiqomah selalu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, insya Allah akan disempurnakan taklim kita pada pagi ini bersama guru kita bersama. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Fitriah.